Menurut saya atau menurut hukum, Prapit itu tidak dibatasi karena belum ada aturan yang membatasi bahwa pra-peradilan itu hanya bisa dilakukan sekali. Tetapi apakah bisa dilakukan untuk kedua kalinya? Nah, di sini sangat kelihatan bahwa ada niatan dari teman-teman tim kuasa hukum untuk berstrategi mengulur-ngulur waktu agar persidangan itu menjadi jauh antara Dr. Tifa dan Roy Suryo. Nah, persoalan saat ini kita lihat apakah Prapit yang kedua ini bisa diterima. Apakah tetap pemberlakuan pemeriksaan perkara lebih dari 2 kali adalah nebis in idem. Hal ini tentu menimbulkan suatu perdebatan hukum yang menarik. Bahwa apakah bisa dilakukan Prapit untuk kedua kalinya. Apakah dia termasuk dalam kategori pemeriksaan perkara 2 kali. Itu adalah nebis in idem dalam istilah hukum. Tetapi apapun itu, ini sudah kita lihat bahwa gejala bagaimana Roy Suryo ingin mengulur-ngulur waktu dan ingin menyaksikan apa yang terjadi di sidang Dr. Tifa. Tetapi apapun itu, strategi tetaplah strategi hukum. Kita lihat apakah yang kedua kali Prapitnya akan diterima atau nebis in idem. Pra-peradilan terkait pra-peradilan yang diajukan pihak Roy Suryo atau kuasanya atau penasihat hukumnya, hal tersebut menurut kami bahwa hal tersebut adalah otomatis menjadi strategi hukum dalam mengulur-ulur waktu yang dimana waktu persidangannya sudah sangat dekat. Karena yang pertama, selain itu, yang pertama adalah bahwa Prapit pertama itu memang error in persona karena melibatkan pemerintah, ceki Presiden Republik Indonesia, sehingga sangat besar kemungkinannya untuk tidak diterima atau putusannya ditolak. Namun pengajuan Prapit yang kedua ini berarti ada unsur untuk, ada niatan bagi teman-teman penasihat hukum untuk mengulur-ngulur waktu. Terlepas Prapit tersebut tidak diatur di dalam perma ataupun sema terkait bisa diajukan berapa kali atau ada pembatasan di dalam pengajuannya. Namun pada prakteknya biasanya Prapit yang kedua itu ditolak dikarenakan yang pertama adalah itu bisa dikategorikan nebis in idem walaupun bukan peradilan, bukan pemeriksaan peradilan, tetapi pemeriksaan di tingkat pra-peradilan itu juga bisa disebut sebagai nebis in idem. Kita sudah mendaftarkan kembali pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Apakah ini berarti ada penundaan lagi terhadap perkara utamanya saya di Pengadilan Jakarta Timur? Itu konsekuensi dari Kitab Hukum Acara Pidana yang baru. Dan itu tidak ada yang namanya buying time, nggak ada. Ini bukan buying time.